بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حمدا وشكرا لله عز وجل على ما قدم وعلى ما تفضل بوافر النعمة والفضل والعظمة. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana terkait dengan amaliyah kita di bulan Rajab ini? Yang jelas nilai kemuliaan, nilai keutamaan, dan secara prinsip bagaimana Islam kemudian memuliakannya sudah kita pahami berdasarkan pada penjelasan-penjelasan di sebelumnya. Nah, di sini kemudian kita lihat bagaimana salaf misalnya, sebagian di antara mereka ada yang menyatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zara' itu adalah bulan menanam. Ya, jadi analogi ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa betapa mereka semangat untuk kemudian menyiapkan diri untuk fokus di bulan Ramadan, layaknya sebuah festival Ramadan ataupun sebuah turnamen di bulan Ramadan, maka dibutuhkan persiapan-persiapan secara psikologis, demikian pula persiapan secara praktis. Ya. Nah, karenanya mereka menyatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, lalu bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Ya, bahwa di bulan Rajab ini kita coba kokohkan kembali amalan-amalan yang ada, terutama amalan hati yang terkait dengan ikhlas dan ketulusan kita kepada Allah. Demikian pula keyakinan kita seputar akhirat. Begitupun malaikat, ajaran para nabi, termasuk qada dan qadar. Ini butuh untuk senantiasa kita perbaharui. Karena Rasulullah menegaskan jaddidu imanakum. Kalian senantiasalah perbaharui keimanan-keimanan kalian. Tentunya dengan ibadah, terutama yang namanya ilmu ini. Karena pengetahuan di dalam Islam itu adalah ibadah itu sendiri. Nah, karenanya kemudian di bulan Sya'ban dianggap bulan menyiram, sehingga tanaman ini senantiasa tumbuh dan berkembang, dan kita tahu bahwa ziyadah dan nama, bertambahnya sesuatu dan kemudian berkembangnya dalam kebaikan disebut berkah. Nah, lalu kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil. Bahwa segala pelatihan yang telah kita lakukan di 2 bulan sebelum Ramadan itu nanti akan bisa dimaksimalkan karena mesin ini telah dilatih untuk mampu bekerja maksimal di saatnya nanti, yaitu di bulan Ramadan. Nah, kita lihat lagi misalnya dalam tradisi salaf ada sebuah riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ruya anin Nabi, disebutkan bahwa ada riwayat dari Nabi terkait dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini adalah sebuah doa yang begitu masyhur di lingkup masyarakat kita, yang merupakan sebuah doa walaupun berkualitas lemah. Namun dari sisi amalia praktis kita memahami bahwa keutamaan amal atau fadailul amal dibolehkan oleh ulama kita untuk kemudian menjadikannya sebagai motivasi, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya memang syariat melegalkannya. Kayak misalnya dimuliakannya bulan-bulan mulia, di antaranya bulan Rajab, maka tidak apa-apa kita pakai doa ini walaupun tidak perlu meyakininya, kecuali hanya sekedar 25% berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi secara makna dan substansi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Secara makna itu tidak ada masalah, tetapi secara riwayat kita harus bedakan sehingga kita tidak begitu mudah menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, karena itu bisa masuk kategori nanti naudzubillah yang disebut Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berbohong atas nama aku, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah menempatkan posisinya di dalam neraka. Karena salah satu kebohongan besar adalah hadis-hadis yang dipalsukan, karena Nabi itu Rasulullah SAW adalah referensi agama, perbuatannya, ucapannya sangat sensitif, tidak boleh sembarangan kita ngada-ngada, ya, sehingga walaupun niatnya baik, tetapi kalau tidak sesuai dengan verifikasi berita yang disampaikan yaitu valid, itu bisa masuk kategori takawal, yaitu mengada-ngada atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita tidak mau, bahkan kita secara pribadi saja yang tidak memiliki posisi spiritual, yaitu posisi keistimewaan dalam aspek agama, apabila kita kemudian istilahnya dinisbatkan dengan sebuah perkataan yang bukan kita lakukan, itu bisa masuk kategori fitnah atau pencemaran nama baik, dan itu perlu kita pikirkan. Ya, apalagi ke pribadi yang sosoknya dunia akhirat maksimal, menjadi suri tauladan bahkan untuk para nabi, direktur para nabi, tentu tidak boleh sembarangan kita menisbatkan apapun kepada beliau kecuali yang valid, karena ini akan merusak tatanan agama, merusak kemudian tatanan sunnah nabi dan seterusnya, yang seharusnya steril dari aspek yang hal-hal yang tidak pantas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga hal lain, masih bulan amalia bulan Rajab, ya, memang terkadang beredar banyak hadis-hadis yang sebenarnya tidak valid, ya. Mirip tadi kayak cerita tradisi karomah dari para orang-orang yang soleh yang melebihi kapasitas, ya, yang sebenarnya. Nah, cerita-cerita seperti ini, ya, demikian pula bom baptis dalam aspek keutamaan bulan tertentu, termasuk Rajab ini. Nah, ini perlu juga kita netralisir. Ya, kenapa? Bahwa dalil umum iya, tetapi dalil khusus yang seolah-olah mengesankan bahwa bulan Rajab bahkan terkadang nauzubillah melampaui struktur yang sudah pahami secara umum dari Quran, yaitu Ramadan sebagai sayyidus syuhur, bulan atau puncak daripada bulan yang ada, lalu kemudian dibawanya menyusul bulan Zulhijjah 10 pertama, lalu kemudian yang lain Zulqaidah dengan setelah 10 bulan Zulhijjah, begitupun bulan Muharram termasuk Rajab ini. Itu demikian struktur berdasarkan tingkat kemuliaannya. Ya, dan itu kita pahami dengan baik supaya jangan sampai kita kemudian mendapatkan hadis-hadis naudzubillah kalau palsu, ya, maudhu, ataupun bisa jadi hadis dhaif yang begitu bombardir terkait amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Ibnu Hajar rahimahullah, ya, beliau di salah satu kitab dan karya beliau, ya, Tabyinul Ajab, ya, fima warada fi fadli syahri Rajab, disebutkan di halaman 10, beliau menyatakan tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab, ya, maupun berpuasa di bulan ini dan hari-hari tertentu, ya. Demikian juga tidak ada keutamaan melakukan qiyamul lail secara spesifik. Maksudnya ada hadis spesifik memperbanyak qiyamul lail. Nah, kalau dalil umum yaitu bulan-bulan mulia ada, tapi yang khusus itu, yang khusus-khusus kadang yang kayak seperti itu yang butuh pendalaman lebih, sehingga ya umumnya ibadah disupport. Ya, umumnya ibadah disupport, ya, termasuk puasa, qiyamul lail, tilawah Quran, ya, seperti tadi apa yang dipahami oleh kalangan sahabat bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam,
lalu di bulan Sya'ban disiram, lalu di bulan Ramadan memanen. Nah, termasuk ya misalnya umroh. Ya umroh, ya kita masuk kategori amal soleh, dan tentunya lebih utama dilakukan di bulan mulia, ya termasuk di bulan Rajab dibanding kemudian di bulan-bulan yang lain. Dan kebetulan ya, tahun ini ya tahun 2024 akhir itu setelah selesai masuk tahun baru 2025, itu bersamaan dengan juga masuknya bulan Rajab, yang tentunya umroh di awal tahun seperti itu bersama bulan Rajab tentu lebih unggul dibanding bulan-bulan di luar bulan-bulan mulia seperti misalnya di bulan Safar dan sebagainya. Demikian, wallahu ta'ala salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.